ya. Jadi bagaimana, semangat semua? Jadi hari ini belajar lepas ya. Belajar tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Di sini tadi sudah sarapan semua, sudah makan semua? Sudah. Apa yang dimakan tadi? Apa yang dimakan? Ayam. Apa lagi? Nasi apa? Nasi. Ya, ada yang makan nasi apa lagi? Ayam. Sayur. Jadi kalau kita mendapatkan energi dari mana? Kita mendapatkan energi dari mana supaya tidak loyo bagaimana? Makanan. Makanan. Ya, jadi makan dengan minum. Makan dengan minum ya. Kira-kira kalau sayur itu bagaimana dia bisa dapatkan energi supaya tumbuh? Disiram air. Ya, apalagi? Ya, pupuk dia dengan bantuan energi matahari. Kalau ayam di mana dia dapatkan energinya ayam? Makannya di mana dapat energi ayam? Makan padi, dengan makan padi, makan cacing ya. Makan jagung. Jadi sebelumnya ini ada lagunya ya. Jadi ada lagunya tentang rantai makanan. Ibu sudah ajarkan ya yang lalu. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurang. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora, juga pengurai, itulah jamur. Hari senang telah belajar tentang rantai makanan. Sebelum itu kita mau bagi kelompok dulu ya. Jadi bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Di sini siapa yang suka menggambar? Yang suka menulis? Siapa yang suka menulis? Ya. Siapa yang suka buat praktek? Oke, jadi selanjutnya kita mau bagi berdasarkan kelompoknya. Tadi sudah dibagi semuanya. Jadi sudah dibagi berdasarkan kelompok. Sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Ini adalah kelompok yang suka menggambar. Sini kelompok yang suka menulis ya. Jadi sebelum itu kita lihat dulu sama-sama ya. Kita nonton dulu video. Ya, jadi video tentang rantai makanan ya. Hewan apa kira-kira ini? Hewan apa yang dikejar itu? Jadi makan apa dia? Rumput ya. Jadi tadi selesai nonton tadi itu video, tadi ada zebra. Zebra tadi itu makan apa dia itu zebra? Apa tadi? Rumput. Kalau zebra kalau makan rumput hewan apa namanya? Nah, kalau tadi yang makan zebra apa tadi yang makan zebra? Karnivora ya, dia karnivora, dia makan daging. Rumput itu sebagai apa tadi dia? Produsen ya. Jadi ini tadi kelompok yang suka menggambar. Sekarang perhatikan, ini ada gambar rantai makanan. Yang mana disebut produsen? Rumput. Tumbuhan padi. Kenapa disebut produsen dia?
Karena bisa apa? Iya, karena bisa buat makanannya sendiri ya. Kalau konsumen satu, yang mananya konsumen satu di sini? Tikus kak. Tikus konsumen satu karena makan apa? Makan. Lalu kalau konsumen dua, yang mananya? Singa. Macan? Macan tutur karena dia makan apa? Daging. Jadi yang produsen itu yang bisa menghasilkan apa? Kalau konsumen satu dia hewan herbivora atau yang makan apa? Ya, kalau yang ketiga yang apa? Makan daging. Jadi selanjutnya di sini yang suka apa tadi di sini? Yang suka menulis. Nah, ini masing-masing satu orang. Jadi ada bacaan tentang rantai makanan. Jadi Bisa lihat gambar. iya. Kan tulisannya tadi produsen, ya berarti produsen itu makhluk hidup ya yang menghasilkan makanannya. Contohnya apa kalau yang menghasilkan makanan sendiri? Apalagi pohon. Dalam arti makanan ada lagi apa? Konsumen. Konsumen ada 3 tingkatan. Pertama konsumen 1. Konsumen 1 itu berarti hewan apa itu konsumen 1? Hewan yang makan? Sudah yang makan konsumen berapa lagi? 2. Hewan makan apa itu? Daging. Daging. Kalau sudah mati hewan konsumen 2, diapakan lagi? Jamur. Berarti diapakan jamur? Ya, jadi humusnya jadi tanah kembali ya. Jadi itu supaya subur itu tanaman ya. Jadi tadi ternyata produsen tadi itu contohnya tumbuhan hijau karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, makanya disebut produsen. Ya, pohon. Konsumen itu berarti yang makan ya. Konsumen itu yang makan, yang tidak bisa buat makanannya sendiri. Contohnya apa? Sapi. Sapi itu konsumen 1 karena apa? Makan apa dia? Makan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau singa dia konsumen apa? Daging. Konsumen 2 karena makan apa? Daging. Iya. Kalau makin itu singa yang baru makan jamur ya. Mereka sama jamurnya. Jadi subur kembali. Rumput sebagai produsen, ia tumbuh karena adanya matahari dan air. Sedangkan belalang sebagai konsumen 1, karena ia memakan rumput. Atap sebagai konsumen 2, karena ia memakan belalang. Ular sebagai konsumen 3, sebab makan atap. Jika ular telah mati, maka bangkainya akan diuraikan oleh jamur. Rumput sebagai produsen, ia tumbuh karena matahari dan air. Sedangkan belalang konsumen 1, ia memakan rumput. Katak konsumen 2, ia memakan belalang. Dan ular konsumen 3, ia memakan katak. Dan elang konsumen 4, ia memakan ular. Elang mati, bangkai elang menjadi jamur. Padi sebagai produsen karena bisa membuat makanannya sendiri dari cahaya matahari dan air. Sedangkan tikus sebagai konsumen 1 dan produksi padi. Konsumen 2 bulan dimakan tikus. Sedangkan elang konsumen 3 dimakan ular. Kalau elang mati, bangkainya diulai jamur.
padi sebagai konsumen karena bisa membuat makanannya sendiri dari cahaya dan air. Yang paling tikus memakan padi, sedangkan ular memakan tikus, sedangkan elang memakan ular. Kalau mati, dia Konon dan padang rumput adalah karena dia bisa membuat makanan sendiri. Hewan pemakan rumput adalah rusa dan zebra. Hewan herbivora. Macan tutul. Hewan memakan daging macan tutul. Rusa makan rumput, zebra makan rumput. Macan tutul makan zebra. Macan tutul. Jamur diruraikan dengan jamur. Pohon dan rumput sebagai produsen karena dia dalam konteks makanan produsen dalam dan maka membuat makanannya sendiri. Rusa dan zebra makan tumbuhan dan macan tutul memakan daging. Singa ketika mati diruraikan sama jamur. Rumput sebagai produsen, rusa dan zebra sebagai konsumen satu atau pemakan tumbuhan. Singa dan macan tutul sebagai konsumen dua atau pemakan daging. Ketika singa dan macan tutul mati diuraikan sebagai jamur. Oke, semuanya tadi kita sudah belajar semua tentang apa tadi yang kita belajar? Rantai makanan. Ya, tadi tentang rantai makanan. Tadi sudah ditahu yang sebagai produsen itu apa? Apa? Ya, tadi yang konsumen satu apa tadi yang konsumen satu sebagai hewan apa di situ? Lalang. Yang hewan apa? Hewan apa? Sebagai hewan apa dia? Ya, lalu yang konsumen apa lagi? Yang memakan daging konsumen berapa itu? Dua. Oke. Kalau sudah konsumen dua mati, diapakan? Diuraikan. Siapa yang uraikan? Oke, jadi itu ya. Jadi setelah kita belajar tentang rantai makanan, itulah akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi semoga semuanya bisa dipahami ya tentang pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq.